13 Jakarta. Yang terhormat Ibu Eli Rukia Siregar selaku CGP Angkatan 8 Jakarta Selatan yang bertugas di SMP Negeri 13 Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan atau menyimak hasil paparan oleh guru CGP Angkatan 8 Ibu Eli Rukia Siregar dengan topik menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini ada 5 poin yang akan dijabarkan, yaitu konsep-konsep budaya positif yang termasuk di dalamnya adalah disiplin positif. Yang kedua adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Yang ketiga adalah 5 posisi kontrol. Yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk kita yang berada di sini, dimohon perhatiannya, disimak, dan nanti akan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Seperti itu ya Bu Eli. Untuk susunan acaranya yaitu yang pertama akan dibuka oleh Ibu Haja Sugiyarti MPD dan dilanjutkan dengan paparan oleh CGP Angkatan 8 Jakarta Selatan Ibu Eli Rukia Siregar. Marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dan lanjut oleh Ibu Sugiyarti, kepada Ibu disilakan. Terima kasih Miss Ratna selaku moderator. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa yang hari ini Ibu sampaikan, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu, terutama Ibu Eli yang sudah meluangkan waktunya, yaitu dalam rangka aksi nyata pemahaman dan penerapan budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Eli Rukia Siregar, CGP Angkatan 8 Kota Jakarta, khususnya Jakarta Selatan 2. Yang kita sama-sama hormati Ibu Eli selaku yang punya nanti ini yang lulus ya, belum lulus ya dalam proses guru penggerak. Bapak Ibu ini yang di ruangan adalah guru yang mengajar di kelas 7 ya Bu Eli ya. Kelas 7 ini nanti mohon apa yang disampaikan Ibu Eli mohon dipahami, didengarkan dengan tekun. Apabila nanti ada pertanyaan yang belum jelas atau mungkin masih mengganjal di hati Bapak Ibu, nanti tolong disampaikan. Ini adalah momen yang sangat penting bisa bertatap muka dengan calon guru penggerak kita. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Dan semangat Bu Elinya ya. Ini Bu Eli udah kemarin ulur maju mundur sempat belum lulus juga ya? Ya, tapi masih semangat luar biasa. Akhirnya pecah dia gol, alhamdulillah. Namun ini PR-nya Bu Eli hampir 6 bulan ya Bu Eli ya, untuk penjajakan sampai nanti mempunyai sertifikat yang resmi seperti Bu Miss Ratna. Tepuk tangan juga untuk Miss Ratna. Ini ya perlu dicontoh Bapak Ibu, generasi Bu Ari, Pak Nanda, yuk. Bu Ari ini yang udah dikit lagi, mungkin kemarin kendalanya di apa harus dikoreksi diri Bu Ari. Terus lanjut, biar setelah Pak Rizky, Bu Ari, Pak Nanda, ya tuh masih banyak banget anak-anak mudanya ya. Untuk hari ini mungkin waktunya berapa menit Bu Eli? 1 jam? Itu 1 jam tuh sekalian tanya jawab ya. Ya, nanti mohon dipaparkan. Saya pengennya semua sih Bapak Ibu yang mengajar di kelas 7 karena udah kurikulum merdeka. Namun ini sudah ada wakil Pak Toto, perwakilan katanya 10, dihitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 11 sama yang Pak Sar 12 sudah sama Miss Ratna cukup.
Mudah-mudahan apa yang nanti yang dipaparkan Ibu Eli bermanfaat untuk diri Bu Eli sendiri dan Bapak Ibu. Ya, itu yang perlu hari saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut Bu Eli, sekali lagi ikuti, dan ini akan dilaporkan ya ke narasumber atau lagi ya yang ke Jogja. Langsung tuh bagus ya, langsung dilaporkan hari ini hasilnya apa, nanti Bu Eli yang akan mengupload, dikirim ke khusus yaitu guru penggerak yaitu di Jogja. Dan siapa Bu Eli yang namanya Pak Pak Alif ya, kenal dikit, orangnya lucu dan selalu sumringah ya, motivator ya. Ya, motivatornya Bu Eli itu umurnya lebih muda dari Bu Eli. Pak Toto umurnya berapa itu ya? 25, tapi dia udah motivator ya. Tapi dia baik banget sihnya, apik, terus mengayomi, merangkul lah lihat keadaan Bu Eli. Ya mungkin dia selalu segan, lebih tua, enggak seperti itu, tapi namanya guru sama siswa ya tetap punya posisi yang mana yang kita butuhkan. Demikian ya Bapak Ibu, dilanjut. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan waktu buat Bu Eli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sugi untuk pembukaannya. Kata kuncinya cuma satu dari ibu kita tercinta, yaitu yuk generasi muda, mari kita mendaftarkan diri untuk menjadi guru penggerak. Semangat guru penggerak DKI Jakarta Selatan, wabil khusus SMP Negeri 13 Jakarta. Mari kita lanjut kegiatan kita kali ini, yaitu paparan oleh Ibu Eli Ridya Siregar dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Ibu Eli, disilakan. Terima kasih Ibu Ratna yang sudah menjadi rekan saya pada kita budaya positif. Sebelumnya saya izin turun ke bawahnya Bapak Ibu, biar lebih ke bawah. Gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini saya sudah berhasil memasuki tahap akhir modul 1-4. Nah, adapun paparan saya di sini adalah untuk berbagi, untuk sharing bersama Bapak Ibu. Yang baik kita terapkan, yang jelek ditinggalkan, supaya SMP Negeri 13 lebih maju lagi. Terutama untuk penerapan kurikulum merdeka, banyak sekali yang bukan dituntut ya Pak ya, yang memang harus kita kerjakan, dan pembelajarannya harus berpihak kepada siswa. Nah, di sini yang akan saya tampilkan adalah aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ibu, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SMP Negeri 13 Jakarta. Pada hari ini saya akan memaparkan konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka. Nah, di sini adalah pembelajarannya, ya, perubahan paradigma barunya adalah
berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita ketahui profil pelajar Pancasila yaitu ada pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Nah, keenam profil ini yang akan membentuk putra-putri kita, siswa-siswa kita ke depannya menjadi siswa yang sehat dan bahagia, berkarakter. Nah, ini bisa kita hubungkan dengan visi misi kita yang kemarin sudah kita buat dari rapat kerja kita, seperti itu. Nah, dilanjut. Nah, disiplin positif. Ya, disiplin itu apa sih? Yang harus kita ketahui. Sebenarnya perilaku manusia di sini, terutama siswa kita, ya, harus ada tahu dulu nih makna kontrol dirinya, yaitu menggali potensi diri kita sendiri, kemudian untuk menjadi seseorang yang diri kita yang kita inginkan seperti apa, berdasarkan nilai yang ada pada diri kita sendiri. Nah, untuk mencapai itu, apa sih yang harus dipenuhi? Yaitu dari kebutuhan dasarnya dulu. Biasanya kalau 5 kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi, motivasi, ya, kemudian nanti posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restriktifnya akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, teori motivasi ada 2, berdasarkan dari eksternal ataupun internalnya. Nah, biasanya teori motivasi itu yang biasa kita lakukan dari eksternal itu adalah memberikan penghargaan, imbalan. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, ini nggak boleh lagi nih. Nah, kita harus beralih kepada motivasi internalnya dari siswa itu sendiri. Jadi kita nggak nanti di itu slide berikutnya ada untuk hukuman dan konsekuensi logisnya seperti apa. Kita tidak membenarkan bahwa siswa itu sekarang diberikan reward ya, penghargaan seperti itu. Jadi cukup anak itu tahu motivasinya itu seperti apa sih, mau belajar nih. Contohnya saya seni budaya ya. Banyak kasus di lapangan untuk motivasi ini sangat ini ya, kita tahu biasanya eksternal dulu ya. Nah, internalnya kurang kita gali, makanya kita harus mempelajari teori motivasi dari William Blazer seperti ini. Kemudian untuk setelah motivasi, nah kontrol dirinya perlu nggak? Perlu ya. Yang pertama adalah posisi kontrol kita ini siapa sih? Gitu. Ya, itu gurunya ya. Nah, guru itu posisi kontrolnya ada 5 di sini. Bisa penghukum, ya, ada sebagai teman, kemudian pembuat masalah, kemudian yang terakhir adalah pemantau, dan terakhir adalah manajer. Nah, diharapkan posisi kontrol, teori kontrol ini adalah kita menjadi manajer, ya. Seperti itu. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yang terpenuhi ini adalah, yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, biasanya kendalanya itu ya Pak ya, secara anak ini datang ke sekolah, ya kan, punya masalah ya di rumah, dibawa ke sekolah, ya kan. Nah, ini akan terganggu pada faktor kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, yang kemudian yang kedua adalah penguatan atau kekuasaan, ya. Nah, penguatan kekuasaan ini adalah anak ini biasanya tidak terpenuhi nih, dalam arti dia ingin superior ya, di dalam kelas itu ingin menonjol, tapi tidak memperhatikan lingkungannya,
seperti itu. Kemudian kasih sayang. Nah ini lain lagi nih. Kalau kasih sayang biasanya anak-anak ini di mana kita bisa lihat banyak kasus ya Bapak Ibu. Misalkan dia berperilaku yang negatif yang membuat kontrol diri kita ini harus ditempatkan di mana nih, gitu ya. Nah, seperti apa ya? Misalkan dia tidak mengerjakan secara sering, biasanya pelajaran matematika yang dianggap susah, gitu kan. Kemudian mungkin bahasa Inggris dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Nah, di sini biasanya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contohnya adalah misalkan siswa itu senangnya main game tanpa memperhatikan apa yang di dalam kelas gurunya berikan, seperti itu. Kesenangan, ya. Misalkan senangnya anak itu apa? Ngobrol aja kan ada ya tipe siswa itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Nah, di sini kebebasan apa nih? Biasanya kita terbentur oleh peraturan. Ya. Nah, jangan kita ini kan peraturan, nanti ada peraturan beda dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, makanya menurut teori choice atau William Glasser ini bahwa antara posisi kontrol saling berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian untuk mendisiplinkan diri, perilakunya saling berkaitan dengan dari motivasi eksternal maupun internal, seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah kita mengetahui dari disiplin positif, nah tugas kita lah membangun ekosistem budaya disiplin positifnya. Ekosistemnya siapa sih? Ya kita semua. Semua yang berada di sekolah. Siapa saja? Ya guru, yang murid, yang kepala sekolah, ya warga kantin, orang tua, siapapun yang menjadi ekosistem sekolah harus membangun disiplin budaya disiplin positif. Lanjut tadi ya Bapak Ibu mengenai hukuman dan konsekuensi logis. Biasanya kita guru selalu memberikan hukuman kepada siswa. Nah ini sudah tidak boleh lagi nih, karena berdampak sangat mengganggu mental ya siswa. Nah di sini apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi logis? Nah, kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalkan kita tegur dengan nada, "Hai kamu," gitu kan. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang membekas ya. Dan terjadinya itu akan lama sekali. Tetapi kalau kita memberikan konsekuensi logis kepada siswa tentang kesalahannya, ya, itu akan menjadi sesuatu yang akan terjadi terus secara perlahan menjadi suatu kebiasaan positif, budaya positif yang sangat baik. Kemudian membuat anak sakit. Nah sakitnya ini kadang sampai aduh bagaimana gitu ya anak itu, akhirnya berdampak kepada anak itu tidak mau mengikuti pelajaran kita, ya kan? Kemudian mencari alasan dia tidak masuk dan sebagainya dan sebagainya. Nah konsekuensi logis yang kita ambil adalah anak menghargai disiplin. Nah memang perlu effort ya Bapak Ibu, tapi kita harus berupaya. Hukuman itu kalau menurut konseling, bimbingan konseling sudah tidak boleh dipuji ya, apalagi untuk anak-anak yang kita kan ada anak-anak yang inklusi ya, seperti itu bersambung ya berkaitan dengan paparannya Bu Puji yang kemarin nih, seperti itu. Kemudian lanjut bahwa anak merasa menjadi suatu paksaan kalau dihukum, iya karena nggak mengerjakan harus PR harus bikin 10 kali, ya kan? Seperti itu tidak boleh lagi. Kemudian konsekuensi logisnya adalah stimulus dan tambahan. Ya. Kemudian
mendorong anak menyakiti diri sendiri? Pasti iya. Sebenarnya mungkin anak itu tidak merasa ya, tapi lama-lama timbul rasa sakit itu akhirnya menjadi luka ya di dalam hati yang menyakitinya dirinya sendiri. Kemudian mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Ya, kalau konsekuensi logisnya. Kemudian konsep diri yang buruk. Ya. Nah, kalau kita memberikan konsekuensi logis berarti yang memberikan yang baiknya, dampak baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau diberikan konsekuensi logis, anak adalah mematuhi peraturan. Dia tahu konsekuensinya, kalau dia berbuat salah, dia harus bagaimana, solusinya bagaimana. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah marah dan merasa bersalah. Ya, kemudian dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, ini kita harus jangan sampai ini terjadi kepada siswa kita. Nah, konsekuensi logisnya apa sih? Kehilangan hak, tidak dibuat nyaman, kemudian diasingkan. Nah, ini bisa terjadi kayaknya nanti timbul masalah baru ya, bullying, kemudian anak yang menjadi tidak berkembang ya sesuai dengan lingkungannya nantinya. Nah, untuk mengatasi yang tadi hukuman dan melaksanakan konsekuensi logis, yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas bukan hanya murid dan guru ya, atau muridnya saja ya, tetapi kalau bisa yang terkait di dalam kalau pembelajaran guru dan murid ya. Nah, kesepakatan kelas ini seperti apa? Dari yang kesepakatan kelas per masing dari kelas 71 sampai 78 kan berbeda karakter siswa masuk ya. Nah, itu kita bisa jadi generalin enggak? Sebenarnya bisa ya, kalau ada kesepakatan sekolah. Nah, kesepakatan sekolah ini kan yang membuat kita guru-gurunya kan. Nah, tetapi harus dituangkan kepada siswanya. Nah, tapi kita mulai terlebih dahulu dari kesepakatan kelas seperti yang diminta oleh Pak Toto ya. Kita sebelum memberikan modul ajar dan sebagainya, terutama wali kelas nanti memberikan membuat kesepakatan kelas, baru nanti ke gurunya kesepakatan mata pelajaran. Nah, terakhir mungkin bisa kita nanti kesepakatan untuk dijadikan oleh kesepakatan sekolah seperti itu. Nah, apa sih yang pembentukan keyakinan ini yang harus bersifat lebih abstrak ya, dimana daripada peraturan misalkan datang tepat waktu. Nah, itu peraturan apa? Keyakinan kelas. Bapak Ibu. Peraturan ya, karena instruksi kan. Ya. Nah, untuk keyakinan lebih baik siapa nih yang berperan di situ? Guru. Kami guru dan murid ya kan? Jangan menggunakan kata tidak. Jadi hadir tepat waktu. Seperti itu ya. Nah, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang tadi saya bilang ya, tidak boleh instruksional ya, nggak boleh menggunakan kata kalimat negatif, dia harus positif. Kemudian pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini kayaknya untuk bulan bahasa bisa nih ya, pernyataan kelas kayaknya kita dapat nih gitu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuai dan diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, yang karena kita dalam lingkungan kelas, ya maka kita harus memperlakukan keyakinan kelas itu konsep komitmen dan konsekuen, itulah yang harus dilakukan oleh kita semua. Nah, selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam
pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Nah ini nggak boleh hanya gurunya, tetapi nggak boleh bawa handphone. Nah, misalkan datang masuk ke kelas harus tepat waktu, sebelum ibu masuk kamu udah ada gitu ya, itu nggak boleh. Jadi harus dua pihak, guru dan siswa, kita menawarkan keyakinan kesepakatan. Nah kalau kesepakatan keyakinan kelas ini sudah terjadi, ya kita harus komitmen dan konsekuen ya, melakukan keyakinan kelas ini. Nah kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa waktunya 1 minggu, kita lihat tuh bagus nih, kita lihat 2 minggu. Kalau misalkan ada yang tidak bisa gitu ya, yang belum dilakukan dengan maksimal, bisa kita ganti nggak? Boleh. Betul. Bisa lebih tinggi lagi nggak? Boleh. Jadi tergantung kesepakatan siswa dengan guru. Ya. Dan ini perlu ini kan nggak sih dikasih tahu orang tua nggak sih? Perlu bahwa kita punya keyakinan kelas seperti ini. Kadang kan dari guru yang satu mapel ke mapel lain kan berbeda ya. Nah itulah yang kita harus konfirmasikan kepada semua pihak, terutama nanti kesepakatan kelasnya itu ya ditempel aja di kelas tuh. Pelajaran bahasa Inggris, jepret, ya kan? Kalau perlu dokumentasiin, ya kan? Seni budaya, nih. Jadi bukan pelanggaran ya, kehilafan siswa bisa, guru pun bisa itu terlihat dengan, oh saya ini bagaimana mencari nanti untuk kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, nah permasalahannya ada dong. Nah itu akan dipecahkan bersama-sama dengan peserta di dalam kelas itu. Nah dengan keyakinan kelas ini akan ada 3 yang terlihat: berempati, ya, kemudian terhadap perasaan orang lain, memegang barang orang, juga dia akan ragu ya, bukan miliknya sendiri nih. Jadi ada ada batasan ya, yang bukan miliknya itu akan dia tidak akan memegang gitu. Harus permisi dulu ya. Kemudian mendengarkan dengan seksama. Jadi kalau temannya atau siapapun yang curhat dia pasti mendengarkan. Jangan ada kamu mau begitu gitu ya. Nah, ini akan hilang dengan sendirinya dengan pembiasaan kalau kita melakukan keyakinan kelas. Kemudian ini senantiasa berbuat baik, berbagi, pasti terlihat seperti itu. Yang kemudian terdengar satu orang bertanya, yang lainnya pasti mendengar. Oh begini, ya seperti itu. Kemudian berperilaku, ya berperilakunya ya itu santun, senyum, 7S-nya pasti tercapai deh. Mulai dari salim, ya kan, salam, ya atau salim ya, sapa, sopan, santun, senyum, semangat ya, dan senang kalau nggak salah ya, Miss. Nah seperti itu akan dengan sendirinya muncul kalau kita memberikan keyakinan kelas, ya seperti itu. Nah, yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, kalau bertahan hidup berarti semua kebutuhan sandang pangan ya. Nah ini kan kadang menjadi apa nih, alasan risih ya, benar nggak? Nah tapi ini jangan, berupaya kita harus meminimalis ya bertahan hidupnya, karena posisi siswa ya di sini adalah dengan harus pemenuhan bertahan hidupnya dipenuhi oleh orang tua. Kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kalau kebebasan tadi yang sudah saya sampaikan ya, dia ada yang
ingin bebas sebebas-bebasnya. Mungkin di rumah dia tidak bebas ya. Nah di sekolah menunjukkan kebebasannya dengan sangat-sangat aktif, ya kan. Kemudian kurang kasih sayang juga bisa terjadi, ya. Kemudian penguasaan kesenangan. Nah biasanya tidak terpenuhinya budaya positif adalah salah satu dari kebutuhan dasar manusianya, seperti itu. Lanjutkan kepada restitusi. Restitusi apa sih, gitu kan? Proses penciptaan kondisi bagi siswa untuk mengatasi kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari dosen 2004, ya. Ini yang sulit nih, tapi kita harus coba mengubahnya, ya. Bagaimana sih menciptakan kondisi ini? Ya tadi pemenuhan dari 5 kebutuhan dasarnya, kemudian dia punya motivasi ya, kemudian timbul disiplin, kontrol dirinya bagus. Nah ini akan terjadi proses menciptakannya. Yang dikenal adalah segitiga restitusi. Nah ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Identitas apa ini? Ya, yang jelas adalah identitas siswa. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan salah. Ya, kemudian kamu atau siswa bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Berarti semua siswa pernah melakukan kesalahan. Nah, itu makanya identitasnya harus distabilkan. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dari siswa. Ini harus nih. Kenapa? Karena pasti anak melakukan kesalahan ada alasannya. Kenapa dia melakukan kesalahan? Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya? Ada nggak? Ya, anak ini di dalam validasi ini bisa terlihat. Nah, yang ketiga adalah keyakinan. Kembali lagi keyakinan. Nah, udah salah, dia yakin gak sih dia salah? Nah, itu harus ditimbulkan tuh keyakinannya, keyakinan kelasnya. Apakah ingin menjadi orang seperti apa anak tersebut? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati? Kalau saling menghargai termasuk dalam salah satu keyakinan kelas, nah itulah yang harus ditinjau ya, ditimbulkan keyakinan kepada siswa yang membuat tindakan. Kan kita menyimak dulu videonya. Suaranya beda, suaranya dia kalau
Ibu itu dua kasus yang sudah saya coba untuk kantorkan kepada Bapak Ibu. Contoh satu budaya positif, ini kemudian dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada kasus pertama Elona berbuat salah ya, karena dia tidak sering terlambat masuk pelajaran bahasa Inggris. Kemudian posisi saya sebagai wali kelas, kemudian mendapat laporan dari guru bahasa Inggris Bu Ratna. Sini saya tidak boleh menjadi penghukum anak. Ya, controlling saya adalah sebagai manajer. Ya, jadi mencari, menggali, harus mendengarkan langsung dari kedua belah pihak. Nah, makanya Elona saya panggil. Kemudian di situ terjadi percakapan komunikasi dua arah dengan tidak menghukum langsung ya, bahwa kamu salah ya Bunda, tapi dengan meminta anak tersebut untuk memberitahu kepada saya apa sih yang telah dilakukan dengan keterlambatannya, kemudian memberikan alasannya, kemudian bersama-sama menggali kepada pokok permasalahannya. Setelah saya tahu itu, saya tidak memberikan solusi, tetapi anak itu sendiri yang memberikan solusi kepada dirinya dengan mengaitkan keyakinan kelas. Seperti itu. Akhirnya anak itu berjanji untuk meminta maaf kepada Ibu Ratna dan tidak mengulanginya. Kemudian saya juga di situ sebenarnya manajer bisa menjadi pemantau ya. Nah, kemudian bisa juga nanti sebagai teman di sini berperannya. Itu yang harus kita bisa lakukan dalam keseharian kita untuk pembelajaran yang akan datang. Seperti itu saja. Terima kasih Bapak Ibu paparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ratna sebagai moderator. Dulu dong buat Bu Eli, luar biasa nih, CGP Angkatan 8 Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Artinya kita sudah menambah ilmu nih Bu Eli, terima kasih banyak-banyak. Insya Allah kami akan menerapkannya di dalam kelas.
Sedikit saya tambahkan, mungkin tadi ya Bu Eli ada kesepakatan kelas, lalu ada kesepakatan belajar. Wabil khusus kita yang wali kelas 7, mungkin yang ada wali kelas 7, kita akan menerapkan itu nanti di dalam kelas. Kesepakatan kelas siapa yang membuat? Yaitu wali kelas dengan peserta didik. Sedangkan kesepakatan belajar yaitu peserta didik dengan guru bidang studinya. Artinya sebelum mulai ke materi ajar akan diawali dengan membuat kesepakatan belajar, dan itu hukumnya wajib. Jadi kita awali yang murid baru kita ini dengan perubahan budaya positif yang baru ya Bu Eli. Terima kasih untuk informasinya. Alhamdulillah paparan yang luar biasa dari Bu Eli sehingga menambah ilmu untuk kita semua. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada yang belum dipahami dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eli Rukiah, silakan dipertanyakan kembali, atau mungkin ingin sharing dari guru BK, barangkali ingin menambahkan apa yang kurang dari yang disampaikan oleh Bu Eli. Untuk waktu atau sesi diskusi kali ini saya buka. Adakah yang mau bertanya? Bu Riri, silakan. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Eli. Saya bisa mengikuti pemaparan ini. Ini saya rasa ilmu yang sangat bermanfaat ya Bu untuk mengawali tahun ajaran baru. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, apakah di dalam kesepakatan kelas itu per poinnya ikut di include dengan logical consequences-nya, dengan konsekuensi logisnya, atau memang kesepakatan saja dulu yang dibuat seperti itu. Jadi misalkan yang tadi kami para guru dan murid akan hadir tepat waktu. Nah, jadi konsekuensi logisnya apa nih kalau misalkan ada siswa yang tidak tepat waktu seperti itu? Apakah sekaligus didiskusikan atau memang kesepakatannya saja dulu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah ada batasan Ibu untuk kesepakatan kelas agar tidak terlalu baik atau tidak terlalu sedikit? Kira-kira berapa poin? Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang teramat sangat luar biasa. Terima kasih Bu Riris, tepuk tangan dulu dong untuk Bu Riris. Pertanyaannya saya ulang kembali Bu Eli. Ketika kita membuat kesepakatan kelas, apakah sekaligus dengan punishment-nya, atau ketika kita tidak melakukan ini, apa sih hukumannya yang didapat oleh anak satu atau konsekuensinya? Yang kedua, apakah ada batasan ketika kita membuat kesepakatan kelas? Silakan dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Riris. Waduh, mantep banget tuh pertanyaan dua. Mencoba menjawab. Nanti kalau misalkan kurang dari jawaban saya bisa sharing kepada yang lebih ilmunya lebih berbagi. Yang pertama, kesepakatan kelas harus diyakini ya oleh yang membuat, yaitu guru dan murid. Itu poin pertama. Nah, konsekuensi logisnya perlu nggak sih? Hukumannya perlu nggak sih? Nah, tadi kan sudah dicontohkan dalam video ya. Nah, pemanggilan bukan pelanggaran ya Miss ya, kehilafan siswa dalam keyakinan kelas yang dilanggarnya itu biasanya personal, ya kan? Nah, sebaiknya siswa itu sendirilah yang mencari tahu dan meyakini dari kesepakatan kelasnya itu bahwa dia bisa menempatkan dirinya, saya salah atau saya benar, seperti itu. Kalau salah berarti konsekuensi apa yang harus diambil, makanya dipegang komitmen dan konsekuensinya itu harus. Nah, konsekuensinya dia tahu, karena apa? Kembali lagi kepada nilai dirinya sendiri ya, seperti itu. Jadi seperti ini kan biasanya kita melanggar hukumannya ini gitu ya, kita nggak boleh lagi begitu.
harus dari dalam diri anak itu. Kalaupun anak itu belum merasa bersalah, kita gali. Nah, biasanya trik dalam segitiga restitusi ada intervensi 30 detik. Bukan menjudge ya, tapi kita terus menggali. Nah, kadang menggalinya itu untuk guru mata pelajaran akan sulit. Guru BK lebih jago nih konselingnya. Nah, inilah fungsinya kita berbagi di sini. Jadi tidak boleh ada hukuman atau konsekuensi logisnya. Kita boleh memberikan, tetapi kita munculkan dari diri anak itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, berapa banyak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Nah, ini tergantung kepada kebutuhan dari anak siswanya. Nah, kalau kita kan satu kelas 30 nih, kan macem-macem kan. Nah, dia boleh bawa handphone, boleh mendengarkan lagu, boleh makan, boleh apa. Nah, inilah fungsi kita sebagai manajer, guru, manajer, menyepakati ya, atau memberikan curah pendapat. Nah, kalau begini gimana nih, kan gitu kan. Kalau ini bagaimana nih? Tapi kita hanya menuntun, bukan mengeluarkan pendapat kita. Seperti itu. Jadi guys, terima kasih. Terima kasih Bu Eli, jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Eli. Bagaimana Bu Riris yang bertanya, sudah cukup? Atau mungkin ada yang ingin sharing, ingin menambahkan? Bu Ratna. Ya, silakan Pak Toto. Ya, terima kasih. Saya tambahkan yang kaitannya dengan Bu Riris. Saya setuju Bu Eli. Nanti pas kita masuk, Bapak Ibu guru kelas 7 atau wali kelas 7, pertama nanti akan saya kasih waktu untuk perkenalan, kemudian membentuk struktur dan segala macamnya, termasuk kesepakatan kelas. Ini kayaknya bagus gitu ya. Untuk kesepakatan kelas, kalau menurut hemat saya, kalau itu ada aturannya, ada kesepakatan, dan ada konsekuensinya. Karena kalau tidak ada konsekuensinya, di sampingnya nanti cuma kesepakatan doang kok. Misalnya nih yang tadi, kita sepakat guru dan siswa tidak boleh terlambat. Ketika saya terlambat, konsekuensinya apa misalnya? Kalau anak terlambat, konsekuensinya apa? Kita buat di situ. Jika Pak Guru terlambat apa? Jika siswa terlambat apa? Harus dibuat. Sehingga bagi saya itu jadi jadi cambuk gitu. Kalau saya terlambat, saya malu. Ya kan, kecuali saya punya alasan kuat. Pak wali kelas punya alasan kuat, punya alasan kuat, bisa kita. Nah, maaf ibu tadi terlambat, bukan kenapa Pak, karena mereka bla bla bla. Anak juga terima. Tapi ada di sampingnya harus ada Bu Riris menurut saya ya. Jika terlambat, guru atau siswanya harus diapain. Tapi jangan sampai hukumannya fisik. Kalau menurut saya, misalnya hukumannya nih, kalau misalnya saya, jika Pak Guru terlambat, misalnya Bapak disuruh nyanyi, nggak apa-apa, saya nyanyi di depan anak-anak. Kalau anak-anak terlambat apa? Sama juga. Nah, itu sama-sama, jadi kita buat bareng-bareng aja. Jadi ada konsekuensinya, itu salah satu poin dalam hadir. Nanti yang berikutnya apa? Jika tidak mengerjakan PR tugas, apa konsekuensinya? Itu berarti anak, guru tidak terlambat, tidak terlibat di situ. Jadi siswa itu di situ konsekuensinya apa? Karena juga kan itu ada segitiga, ada guru dengan siswa, ada antar siswa di situ di dalam kesepakatan itu yang harus kita terapkan. Biar anak juga cuman kalau tidak hadir gimana? Nggak ada kok konsekuensinya. Kita kan buat kesepakatan Pak, itu mengarang-arang aja. Makanya dibuat nanti. Jika terlambat, hadir sekian menit, misalnya konsekuensinya adalah kalau Pak Guru misalnya ini, kalau siswa ini. Menurut saya gitu, itu lebih bagus. Biar kita terikat dengan aturan itu dan kita tidak melanggar terus. Karena kalau tanpa ada konsekuensi nanti yang tadi, cuma kesepakatan doang kan, tidak ada konsekuensinya Pak. Itu kesepakatan kita bersama, apa konsekuensinya? Itu mengarang-arang Bapak aja, saya dihukum ke depan kan gitu. Ya itu aja. Terima kasih banyak Pak Toto, tambahannya alhamdulillah luar biasa. Sedikit saya tambahkan juga Bu Eli. Yang pertama adalah kalau kita berbicara tentang yang tadi yang dibicarakan oleh Bu Eli itu, apakah ada konsekuensinya? Pada dasarnya hukuman atau punishment itu tidak ada. Tapi jika kita ingin ada konsekuensinya, maka arahkan ke hal-hal yang mendidik, yang ke positif, lari lagi ke budaya positif.
Artinya mungkin kita bisa bikin konsekuensi di belakangnya adalah menghafal surat-surat pendek, misalnya baca sholat. Jadi kita profil pelajar Pancasilanya akan kita munculkan di dalam kesepakatan kelas. Itu yang pertama. Lalu berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, tadi pertanyaannya saya tambahin sedikit dari jawaban Bu Eli. Kesepakatan kelas itu berapa banyak? Kita punya siswa 36 siswa. 36 siswa kita berikan kertas kosong. Silakan mereka menulis apa yang ingin mereka tulis untuk kesepakatan kelas kita. Satu-satu kita tuntun untuk ke depan menempelkan apa yang mereka tulis. Baru nanti kita lihat, oh ini ada yang sama, ini ada yang sama, ini ada yang sama. Guru yang selaku manajer tadi, itulah pemberi keputusan. Memberi keputusan ada 36, nggak mungkin semuanya berbeda. Pasti hanya menjurus 5 atau 6 kata-katanya aja yang berbeda, tapi poin dan intinya sama. Maka kita langsung jurusin, oh ini ternyata ini sama ini sama sayang, ini kita tulis nomor 1. Ini sama ini nih ada 5 yang sama, nomor 2. Nah nanti sesudah ujung akhir kita pasang itu per poin, atau kita pingin menulis 3 atau sampai 10, ambillah maksimal 10. Ujung akhirnya kita tentukan dari kalimat temanmu nih supaya anak merasa dihargai apa yang dia tulis. Yang nomor 1 ini si A tulisnya tidak boleh datang terlambat. Yang B tulisnya datang tepat waktu, misalnya seperti itu. Kan sama itu bahasanya. Nah kita sepakatin yuk kalimat mana yang mau dipakai nih, atau kita sepakatin lagi mana yang menurut kalian bagus untuk ditulis kesepakatan kelas. Jadi kita jangan terlalu aktif, anaknya yang kita biasakan aktif. Kita hanya menurut pelajar Pancasila atau profil KHD Ki Hajar Dewantara, itu kita adalah tugasnya menuntun, membimbing, mengarahkan peserta didik. Jadi anak yang aktif bukan berarti gurunya duduk yang manis, tidak. Tapi kita arahin. Jika mereka salah, ya dilurusin. Jangan salah, tambah disalahin. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih banyak Pak Nuki. Baik Bu Ratna, terima kasih. Memang saya sangat setuju sekali ya Bu Eli ya tentang adanya kesepakatan kelas itu antara guru dan siswa yang tujuannya memang untuk menciptakan budaya positif di kelas. Tetapi yang tidak kalah pentingnya mengenai kesepakatan kelas ini adalah konsistensi. Konsistensi dari awal kita membuat kesepakatan sampai kita di akhir pembelajaran, sampai 1 tahun itu. Kadang kita di awal sangat antusias sekali dalam membuat kesepakatan itu antara siswa, tetapi nanti di tengah-tengah hilang, lupa itu antara kesepakatan kelas itu. Nah itu sih yang paling penting di dalam membuat suatu kesepakatan di dalam kelas adalah konsistensi. Karena yang paling susah itu adalah menjaga konsistensi itu sendiri. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, jadi intinya konsistennya kita dalam setahun bisakah? Itu pertanyaannya Pak Nuki ya. Berarti ini harus kerjasama nih Pak Toto. Ketika Pak Toto nanti mungkin memaparkan tentang pelajar Pancasila, proyek-proyek apa yang akan kita buat, itu harus diarahkan untuk kelas 7, khusus kelas 7 dulu kesepakatan kelasnya. Lalu konsistensinya tadi, yang pertama kita buat kesepakatan kelas, lalu di sampingnya adalah punishment-nya tadi, tapi punishment-nya yang mendidik. Jika misal ya di samping mendidik itu kita kaitkan dengan tadi yang dijabarin oleh Bu Eli, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih maksud dan tujuannya? Itu ketika anak melakukan kesalahan di dalam kelas, kita tidak ujuk-ujuk bawa kepada Liman, bawa ke Bu Puji, tapi tugas kita sebagai guru yang mengajar di dalam kelas itu kita mengadakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kita dekat kepada anak. Kita memanggil anak misalnya sesudah pelajaran kita selesai, anak tadi yang melakukan kesalahan pada saat pelajaran kita langsung kita panggil. Nah, kenapa sih kok tadi Miss Rana lihat ketika belajar bahasa Inggris kamu tidur? Nah, otomatis kan itulah, tapi jangan pada saat pelajarannya berlangsung. Pada saat pelajaran berlangsung, segitiga restitusi 2 jam habis. Nah, kapan dilaksanakannya? Sesudah pembelajarannya selesai.
Maka di sini semua guru, mari kita berfungsi juga sama seperti guru BK. Ketika kasusnya itu teramat-amat sangat parah, yang tidak bisa kita tangani sendiri oleh pengajar, baru kita tuntun mereka menuju ruang BK. Seperti itu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Silakan. Terima kasih Bu Ratna. Jadi gini ya Bu Eli, saya ingin menanyakan, tadi kan ada kesepakatan belajar, ada kesepakatan kelas, kemudian kita sekolah kan waktu raker ada namanya tata tertib sekolah. Berarti kalau disimpulkan ini pada dasarnya berjenjang. Ketika ada satu kasus, mungkin dengan guru pelajaran, maka guru pelajaran yang mengajar tersebut baru kemudian mungkin ke wali kelas dan baru ke BK. Seperti itu ya. Nah, biasanya kalau dalam 1 tahun itu belajar dari tahun kemarin, namanya kasus itu kan sifatnya biasanya tak terduga, kemudian pengulangan, kemudian juga bisa juga menyebar. Contoh ketika cuma dipanggil, ada waktu itu yang kakak kelas bilang ke adik kelasnya, cuma dipanggil doang. Ada doang dan ada cuma. Berarti kan itu konotasinya bukan yang positif kan? Nah, bagaimana kalau nanti dalam perjalanannya dari kesepakatan yang sudah ditetapkan di awal, kemudian ada kasus-kasus baru yang bermunculan atau pengulangan-pengulangan, apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan mengadakan evaluasi atau bagaimana? Terima kasih Bu Puji, silakan dijawab dulu oleh Bu Eli. Ini Bu Puji, ini sudah kedengaran. Dalam arti udah memikirkan ke depannya bagaimana. Kalau kita melihat kasus yang Bu Puji sampaikan tadi, kita kan belum maksimal ya melakukan segitiga restitusi ini. Nah, berawal dulu nih dari kita, kembali kepada diri kita, fungsi kita guru itu sebagai apa? Tadi yang sudah disampaikan kepada dari Miss Ratna adalah sesuai dengan KHD adalah menuntun anak ini untuk membentuk karakter baik ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui budaya positifnya, disiplin positifnya. Nah, bagaimana kalau terjadi kasus pengulangan, kemudian terjadi kasus yang lebih besar, peran kita ini, makanya posisi kontrol guru itu harus kita harus kita terus terapkan, mau dalam hal apapun, kapanpun, kita harus punya semangat nih. Insya Allah kalau gurunya punya semangat untuk bukan membentuk ya, menuntun siswa tersebut untuk menjadi lebih baik, berbudaya positif lah kita contohkan dengan keteladanan. Kembali seperti itu. Kadang memang manusia ada Ibu perkenalkan dulu ya. Oke.
maupun di SMA.